Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara. Guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman, perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, bincang-bincang kita kali ini akan mengangkat topik bahasan memaknai kenaikan Tuhan Yesus. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Bapak dan Ibu Manau. Shalom Pak Manau. Shalom Mbak Anis. Shalom Ibu Manau. Shalom Bu Anis. Tentu saja pemirsa hadir bersama kita guna jawab setiap pertanyaan kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudaraku yang kekasih, berbicara tentang Alkitab selalu menyenangkan, bukan? Dan kali ini kita akan berbicara soal kenaikan. Namun sebelum lanjut kita akan lebih dulu berdoa, dan saya minta untuk Ibu Manau berpimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kesempatan indah pada hari ini Tuhan kami lagi boleh berbicara, dan tidak lain kami membicarakan tentang Engkau saja ya Tuhan, yang sumber kehidupan dan kebenaran buat kami. Banyak hal yang kami tidak mengerti ya Tuhan, tetapi kiranya Engkau memberi kami hikmat pengetahuan surgawi, sehingga apapun Tuhan yang menjadi kerinduan kami tentang kebenaran-Mu akan terjawab. Biarlah pemirsa juga yang menyaksikan acara ini Tuhan mendapatkan sukacita damai sejahtera oleh karena Tuhan memberikan jawaban untuk setiap pergumulan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. 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 Saudara yang kekasih, di dalam kitab Injil Yohanes ada dua bagian yang sangat menarik. Di pasal 3 ketika Yesus berbicara dengan Nikodemus dikatakan seperti ini. Yohanes pasal 3 ya, dari ayat 9 sampai ayat yang 13. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini bicara tentang lahir baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu itu mengoposai terhadap ahli-ahli Taurat, ya, sebagai rekan-rekan dari Nikodemus. Kamu tidak percaya pada waktu aku berkata-kata tentang hal duniawi. Bagaimana mungkin kamu percaya kalau aku berkata-kata tentang hal sorgawi? Kalau yang di internal dunia, di dalam diskusi kita, kamu tidak bisa percaya, bagaimana lagi kamu mau memahami sesuatu hal yang sorgawi? Maka dia mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Yesus masih di dalam dunia, tetapi dia sudah menekankan satu kata yang sangat menarik, tidak akan ada yang naik ke surga selain dari dia yang telah turun dari surga. Ini kenaikan menjadi sangat penting karena merupakan sebuah pengidentifikasian. Siapa yang bisa naik ke surga? Hanya satu, yang pernah turun dari surga. Karena dia tahu jalan ke surga. Kalau kita memikirkan secara logika, sederhana sekali, bukan? Siapa yang tahu ke surga? Siapa yang pernah dari sana ya? Hanya satu, Yesus itu. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia turun ke surga. Lalu pada pasal 14, sesudah pasal 3, dia berkata kepada murid-muridnya, saudara. Apa yang dikatakan kepada murid-muridnya menarik, bahwa dia akan kembali ke surga. Ini dia sudah dibawa, dia akan kembali. Kembali ke mana? Kembali ke tempat dari mana dia datang. Ya, untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Artinya murid-murid merepresentasikan orang percaya, sehingga tiap orang percaya akan mendapat tempat di surga mulia. Nah, kalau begitu, Yesus akan naik kembali ke surga, menyediakan tempat di surga, lalu kemudian membawa orang dari dunia yang percaya padanya naik ke surga. Bilakah? Nah, itu kan pertanyaannya menarik. Oh, nanti dia datang kedua kali. Nah, itu kita sebut second coming. Lah, kalau kemudian orang mati sebelum second coming, gimana dong? Ya, harus dipahami bahwa kenaikan ke surga melintasi seluruh waktu. Bahwa sedang naik ini bukan bicara waktu kalau nanti dia datang,
pada kedua kali baru kita naik ke surga. Tetapi setiap yang percaya terikat pada kenaikannya dia. Dia yang sulung dari kebangkitan, yang pertama naik ke surga, dan kita kalau mati, sama seperti dia mati, kita akan bangkit diangkat ke surga yang mulia. Sehingga bukan nunggu nanti. Ini penting juga. Nah, karena itu buat orang percaya kematian itu menjadi sesuatu yang sebetulnya menyenangkan. Karena bakal naik ke surga, ketemu dengan Tuhan, bersekutu di surga. Nah, muncul pertanyaan orang adalah, bagaimana dia naik ke surga? Dia naik ke surga, ya, yang kemudian disaksikan oleh para muridnya. Nah, ini menjadi peristiwa yang fenomenal karena murid-murid menyaksikan kenaikannya. Artinya ada saksi mata. Tetapi siapa sih kok bisa naik surga? Yang gak heran lah, seperti dia sudah berkata, karena dia turun dari surga. Yang heran kalau kemudian ada orang ngaku naik turun ke surga, itu kita bingung tuh. Bagaimana caranya dia bisa naik turun ke surga, kan begitu ya? Kalau itu sudah jelas menjadi unsur yang sangat aneh sekali. Karena Yesus itu turun satu kali, Allah jadi manusia, surga turun ke bumi, naik satu kali, selesai. Karya penebusan dan kebangkitan, kemenangan sudah selesai. Turun dua kali, selesai semuanya. Nah, kalau begitu bagaimana mungkin orang bisa misalnya naik turun berkali-kali? Kok jadi lebih banyak dari Tuhan Yesus? Ini kan menjadi sesuatu fenomena yang sangat unik. Sehingga memang soal naik ke surga ini selalu jadi apa? Diskusi yang menarik. Nggak tahu Pak Manau pengen naik apa enggak. Tapi naik jangan balik-balik lah ya. Oke. Bapak dan Ibu Manau, kita mulai dari fakta yang paling sederhana. Baik. Hari kenaikan adalah hari merah di kalender kita. Iya. Mestinya tidak terlalu salah kalau dari fakta sederhana itu kita konklusikan bahwa bahkan dunia mengakui bahwa itu adalah hari yang khusus, itu adalah hari yang istimewa, dan itu adalah hari kenaikan, hari di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Fakta lain yang berbicara hal yang barangkali sedikit berbeda adalah fakta yang tidak terbantah bahwa ibadah kenaikan, kita bisa lihat separuh kursi terisi, separuh tidak terisi dibanding misalnya ibadah Natal. Seluruh kursi sudah terisi, bahkan kursi tambahan diperlukan. Barangkali pemirsa ingin dengar pandangan Bapak dan Ibu Manau, gagalkah kita memaknai kenaikan sebagaimana seharusnya kita maknai kenaikan? Atau gagalkah gereja memberikan pembelajaran yang benar pada kita? Tidak cukup kritiskah kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan memaknai kenaikan dengan benar? Silahkan, siapa yang mau mulai lebih dulu, Bapak atau Ibu? Boleh, saya. Yang pertama dulu bahwa hari kenaikan itu adalah salah satu hari terpenting dan penting bagi kehidupan umat Kristiani. Ya. Kebenaran ini tidak saja berlaku di Indonesia, tapi berlaku secara universal. Ya. Sehingga kalau negara ini juga menetapkannya dalam keputusan presiden sebagai hari-hari besar agama Kristen, Ya. maka saya pikir itu bukan hal yang aneh gitu loh. Ya. Justru itu kebenaran. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Anis, kenapa sih sepertinya kalau Natal misalnya begitu besar, kehadiran jemaat juga begitu membludak, ya, bahkan ada istilah saya, hari Natal itu termasuk hari-hari besar agama di mana kita itu kayak kapal model kapal selam. Ya. Yang sehari-harinya, hari-hari Minggu nggak nongol, waktu Natal nongol deh. Ya. Nah, bagaimana dengan hari kenaikan yang sepertinya kurang pemaknaan? Saya pikir memang selain memang ini kurang diajarkan barangkali ya oleh para hamba-hamba Tuhan betapa hari-hari keagamaan itu begitu penting. Ya, Natal, ya hari Jumat Agung, Paskah, kenaikan, seperti itu semua sama nilainya bagi saya. Semua sama nilainya bagi saya. Hanya saja memang sepertinya kalau Natal itu kok sepertinya lebih besar. Dan ini menurut saya mungkin juga faktor budaya ya.
di kampung kami ya memang terus terang aja yang pakai umbul-umbul itu ya kalau Natal. Tetapi kalau sudah hari kenaikan sepertinya ya biasa-biasa aja itu gitu. Dan belum tentu juga mereka paham apa yang diperingati. Ya, belum tentu juga memang itu makna yang sesungguhnya. Karena bagi saya tanpa kelahiran tentu tidak ada kematian, tanpa kematian tidak ada kebangkitan, tanpa kebangkitan tidak ada kenaikan. Jadi itu semua adalah sebetulnya kalau dimaknai dalam dan dimaknai sama, semua itu penting. Hanya mungkin pemahaman umat yang ya berbeda-beda lah. Dan ini erat kaitannya dengan masalah kebiasaan, masalah budaya. Barangkali ya itu dari saya. Ibu. Kalau dari saya melihatnya dari ajaran di Alkitab juga ya, kita lihat natsnya tentang kenaikan itu kan sangat singkat ya. Mungkin di Kisah Rasul 1 itu hanya beberapa ayat, sementara proses dari kematian sampai kebangkitan itu kan beberapa ayat menceritakan ya prosesnya begitu panjang dan cukup rinci. Iya, ditambah lagi visualisasi atau sarana pendukung untuk perayaan hari itu pun sangat kurang untuk membantu umat juga memahami, menghayati peristiwa itu, sehingga kelihatannya itu hanya sepintas lalu aja bahwa itu memang sejarah yang dilalui oleh Tuhan Yesus, tapi kita sebagai umatnya kurang bisa menghayati karena tidak ada sarana pendukung itu. Dan saya lihat juga dari kita kecil ya, anak sekolah minggu itu guru-guru sekolah minggu juga dan pendeta-pendeta itu kurang mengajarkan kepada kita sampai mendalam gitu, mendasar bahwa peristiwa itu begitu momentum sekali buat orang percaya gitu. Jadi kita hanya taunya ya sudah Tuhan Yesus sudah bangkit, dia hidup dan dia naik ke surga, sudah sampai situ aja. Gitu. Pak Bigman, apa yang dikatakan Bapak dan Ibu Manau ini merangkum dengan jelas sebetulnya fenomena yang sedang kita hadapi dalam kekristenan kita. Di satu pihak bahkan dunia tahu mengakui pentingnya kenaikan, di lain pihak ada fakta yang menyedihkan bahwa kita sendiri dan gereja terkesan gagal membawa kita pada pemaknaan kenaikan yang benar. Kemudian itu barangkali dilengkapi pula dengan fakta yang diangkat oleh Bu Manau tadi, bahwa ada begitu sedikit ayat dalam Alkitab yang menceritakan buat kita perihal kenaikan. Padahal ada keinginan yang besar untuk mempercayai dan memahami kenaikan dengan lebih baik. Dan Pak Bigman, barangkali dilema yang dialami oleh setiap orang Kristen adalah keraguan untuk dengan pasti menentukan batas kapan saya boleh bertanya lebih jauh lagi, kapan saya boleh berbagi kegalauan yang saya rasakan dalam diri saya ketika saya membaca bagian tertentu dalam Alkitab. Itu barangkali yang diisyaratkan oleh Bu Manau juga tadi. Jika ini adalah peristiwa yang begitu penting, jika ini peristiwa yang bahkan dunia tahu, mengakui dan menghormatinya, lalu kenapa Alkitab sendiri tidak tuliskan lebih banyak buat kita? Bukankah itu sesuatu yang sangat supranatural? Bukankah tidak ada peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi tanpa alasan? Bukankah Tuhan ingin kita mengerti apa yang Tuhan inginkan kita mengerti? Apa penjelasannya Pak? Kalau kita misalnya bicara Natal, kalau kita bilang kenaikan itu beritanya sedikit sehingga perayaannya menjadi tidak terlalu greget, apakah Natal banyak beritanya? Itu pertanyaan serius juga. Berita tentang kelahiran Yesus misalnya hanya dimuat oleh Injil Matius dan Lukas. Markus, Yohanes tidak. Surat-surat juga sangat sedikit bicara tentang kelahiran. Dominasi cerita Alkitab adalah dia atau Tuhan Yesus yang lahir dan yang mati dan bangkit dan sudah naik ke surga. Tapi naik ini memang selalu menjadi pelengkap begitu ya. Nah, jadi kalau kita memperhatikan sebetulnya ini ada hal yang salah pada gereja. Tetapi penekanan pada Natal memang kuat. Natal itu bukan satu hari loh. 25-26. Bukan cuma 2 hari loh. Malam Natal. Jadi dari 24 itu kita sudah Natalan itu. Mungkin ya nggak ada perayaan yang sepanjang itu. Kita mulai dengan 2 malam Natal, terus Natal lagi 1 kali lagi. Yang kedua, Natal kan kita kunjungan keluarga. Natal kan kita sediain kue. Ya berasalah di rumah. Kenaikan enggak? Anak-anak ribut kalau Natal nggak dapat baju baru. Tapi waktu kenaikan nggak ada minta baju baru atau baju naik gitu ya. Enggak. Jadi memang akhirnya tanpa disadari pernik-pernik Natal ini jauh lebih besar gemanya daripada Natal itu sendiri. Mengakibatkan Natal itu menggema kuat.
Karena pernik-perniknya sebetulnya. Dari makanan, kue, minuman, kemudian pakaian, sepatu baru, begitu ya. Apalagi namanya pohon Natal gitu kan. Kita kan rame-rame satu keluarga keluarin dari gudang pohon, hias lagi. Kenaikan nggak ada. Kebangkitan kan kita nggak rame-rame misalnya bikin kubur terbuka di rumah. Atau kematian kita juga nggak pasang salib di rumah. Nggak ada. Nah, jadi sebetulnya memang ketika sesuatu menjadi bagian dari sebuah perayaan, itu memang sangat menyenangkan. Padahal korelasi iman percaya kita dengan kenaikan itu jauh lebih kuat karena pengharapan. Kelahiran kan kerelaan dia datang, dan dia datang harus lahir. Tapi apa artinya lahirnya dia kalau dia nggak mati dan bangkit? Tapi apa gunanya dia mati bangkit tapi nggak naik ke surga? Kita nggak tahu dia kemana. Kita kan tahu dia akan datang kembali, kenapa? Karena dia tahu naik. Maka kenaikan kan penting sekali. Tapi bahwa gereja gagal memberitakan, ya harus kita akui memang betul. Begitu Mas. Iya, Pak. Jadi sorry, maksudnya jangan juga kita bilang Alkitab sih ceritanya dikit amat, misalnya gitu ya. Juga sih sebetulnya. Memang pendetanya khotbah dikit amat, betul. Ya, nggak, sebetulnya barangkali bukan semata-mata fakta bahwa jumlah ayatnya sedikit dibandingkan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab, tapi lebih ke tidakkah harusnya itu sesuatu yang sangat supranatural, sesuatu yang kemudian dijelaskan dengan lebih baik, atau tadi kita sama-sama mundur selangkah kan Pak ya ke kebangkitan. Kebangkitan itu sendiri sudah sesuatu yang sangat supranatural. Kalau kita boleh pakai logika sederhana kita, seseorang yang bangkit dari kuburnya, seluruh dunia barangkali akan mengamati gerak-geriknya, tingkah lakunya, menanti dengan antusias berikutnya apalagi yang akan terjadi. Bagian itu pun tidak diisyaratkan dengan cukup jelas dalam Alkitab. Gitu, prosesnya sangat betul, tidak singkat. Terkesan bahwa semua orang lalu kemudian detik demi detik mengikuti apa yang terjadi berikutnya karena ada seseorang yang sudah 3 hari dikubur dan kemudian hidup kembali. Dan ini jadi melengkapi alasan buat sebagian orang untuk meragukan kenaikan Tuhan Yesus sebagai bagian dari fakta yang harusnya juga kita yakini, Bikman. Nah, sekarang kalau kita bicara matinya dia, jadikanlah ini peringatan akan aku. Tubuh terpecah, darah tertumpah. Lalu gereja melakukan perjamuan kudus. Ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali, atau ada yang 3 bulan sekali. Bahkan ada yang tiap kali. Apakah kemudian Jumat Agung jadi penting dalam acara ya? Enggak juga. Kan gitu kan? Ya mungkin umat Katolik masih ada Rabu Abu, Kamis Jumat Putih, begitu ya. Baru Jumat Agung kan gitu kan? Itu nanti kan di belakang-belakangnya. Tapi kalau kita bicara secara umum, enggak berasa. Ya. Nah, jadi sebetulnya memang balik lagi, khususnya di dalam gereja Protestan. Cobalah memikirkan itu, mencanangkan itu gitu ya. Kalau misalnya di internal kita, di dalam gereja kita merespek itu dengan membuat khotbah seri yang mesti dipikirkan lagi nih, gimana di upgrade lagi sampai 7 kali puncaknya baru perjamuan kudus itu. Ya apa Jumat Agung itu. Sama seperti Natal, kita lakukan rally Natal misalnya kan. Kalau zaman dulu kan ada namanya Advent 1, Advent 2, Advent 3. Sekarang Natal aja awal Desember. Atau nanti tahu-tahu akhir November. Januari, bukan Desember, akhir Januari. Kenapa? Karena Desember banyak jemaat yang keluar negeri. Takut kalau bikin Natal kolekte kan kurang nanti. Sehingga kita juga nggak berani itu untuk komit terhadap tanggal yang namanya tanggal 25. Nah, saya nggak tahu ini Ibu Sorta atau Pak Manov sebagai jemaat selama ini mencermati atau melihat ini gimana? Atau ya memang gereja udah gitu kita tenggelam aja, kita ikutin aja. Gimana tuh? Maksudnya untuk perayaan kenaikan gitu? Iya, semua perayaan itu kan. Toh akhirnya kita lihat, loh kenapa ya Natal lebih besar? Kalian tuh tunggu-tunggu kan kapan Natal ini kan? Kayaknya kan detik-detik yang menegangkan. Kenaikan, besok kenaikan ya? Ya itu tadi, kalau memang sarana pendukung yang memvisualisasikan, yang mensponsori acara-acara perayaan seperti itu kan tentu mendorong masyarakat juga, umat juga untuk semangat gitu merayakan. Tapi di hari kenaikan saya lihat memang
dari sarananya pun, misalnya dari yang melaksanakan upacara itu, acara itu kurang gemanya menggebu-gebu gitu untuk menarik jemaat merayakan itu, sehingga yang sudah tahu aja mungkin ya lesu-lesu, apalagi yang sama sekali tidak mengerti ya, mungkin anak-anak pun untuk apa ikut ke gereja untuk kenaikan gitu. Jadi artinya ini kritik terhadap gereja ya. Gereja harus memperhatikan itu. Pak Manau gimana? Saya melihatnya begini, Pak. Sebetulnya ini kan kenaikan ini kan termasuk punya makna dalam, Pak. Pertama dulu peristiwa itu peristiwa yang memang secara hukum itu sangat valid. Di dalam hukum itu, Bu, terlepas karena saya seorang juris hakim, seorang saksi bukanlah saksi. Kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh paling tidak 11 muridnya, ibunya Yesus dan beberapa perempuan yang bersama-sama dari Galilea. Buat itu kan valid banget gitu loh ya. Lalu yang kedua yang saya lihat, ini kan hari kenaikan ini kan hari bagaimana Tuhan Yesus berakhirlah masa menyaksikan dan melakukan kehendaknya Bapaknya dari sorga gitu loh. Dan ini kalau kita back kembali dari ayat yang kita baru tadi fahami di Kisah Rasul pasal 1 ayat ini kan kesempatan bagi umat, bagi orang percaya sebetulnya menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Jadi momentumnya sebetulnya ini adalah saat dimana kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya, memberitakan kebenaran-kebenarannya. Nah, saya melihat bagaimana kita memberitakan, maknanya aja kurang mengerti kita kurang pahami. Jadi tadi dikatakan bahwa Natal begitu luar biasa dirayakan, kenaikan tidak. Padahal ini sebetulnya momen yang paling penting dari rentetan perjalanan kisah seorang Tuhan Yesus. Sebab dengan dia naik, maka ada pengharapan bagi orang percaya bahwa nanti dia akan turun untuk menjemput kita, orang-orang percaya. Dan ini makna ini yang menurut saya harus dijelaskan, diuraikan sehingga jemaat pun memahaminya. Dan lagi tadi seperti istri saya katakan, ya gereja juga harus memberikan semacam wadah, sarana prasarana sehingga umat itu makin menjadi paham dan mengerti. Ada yang menarik yang Pak Manau katakan, Pak Bigman, bagaimana kita bisa memberitakan itu dengan benar ketika kita sendiri tidak memaknai itu dengan baik. Saya bahkan ingin mundur satu langkah lagi, bagaimana kita bisa memaknai itu dengan baik ketika bahan buat kita untuk memahami dengan baik pun tidak ada. Dan Bapak Ibu Manau, satu dilema yang dirasakan saya yakin oleh banyak orang adalah memang menentukan dengan baik batas kapan saya boleh bertanya lebih banyak lagi. Sebetulnya bertanya ini kan tidak selalu dalam rangka menggugat. Acap kali itu terjadi dalam rangka kita sedang melakukan proses pikir kita sebagai bagian dari keinginan kita untuk membangun iman kita. Dan dalam proses pikir kita memang sulit buat kita untuk menjaga pikiran kita untuk tidak masuk kemana-mana. Salah satunya adalah pertanyaan yang Bu Manau tadi lemparkan. Kenapa ya kalau ini begitu penting, ayatnya begitu singkat dan seakan-akan just another event gitu ya, tidak ada penekanan lebih di sana. Kemudian mumpung Pak Manau tadi bicara soal keabsahan peristiwa ini karena memang sudah ada saksi, mungkin pertanyaannya bukan apakah ada saksi atau tidak. Pertanyaannya mungkin lebih ke, tidakkah seharusnya ada lebih banyak orang pada saat itu yang sudah mengikuti Tuhan Yesus gitu kan pada waktu itu. Satu pertanyaan lagi barangkali yang Pak Manau bisa bantu jawab. Kita tahu Alkitab adalah firman Tuhan dan itu menjelaskan dirinya sendiri. Tapi lagi-lagi dalam rangka proses berpikir untuk membangun iman kita sendiri, salahkah kalau kemudian kita lalu curious dan ingin tahu, oke, kalau itu satu peristiwa yang terjadi, seharusnya itu peristiwa yang tidak biasa buat banyak orang juga. Tercatatkah itu somewhere dalam catatan sejarah di luar Alkitab? Apakah itu sesuatu yang sudah dikategorikan kita kurang beriman, atau itu bisa dikategorikan sebagai sikap kritis kita
menjalankan proses berpikir dalam rangka membangun iman kita? Kalau saya melihatnya seperti yang ditanyakan Pak Bigman tadi, bagaimana kesan-kesan kita kalau setiap merayakan hari peringatan agama gitu ya, seperti Natal, Paskah gitu. Saya setuju sekali seperti Pak Bigman bilang, kalau bisa khotbah itu berseri sehingga pemaknaan satu peringatan hari raya agama itu tidak sama tahun ini, tahun berikutnya itu lagi gitu. Kita ada pengembangan pemahaman gitu, seperti dari Natal, oh berbagi kasih, habis itu oh berkorban, oh merendahkan diri. Tahun ke tahun kita meningkat pemahaman kita tentang itu. Nah, kenaikan Kristus juga, kalau hamba-hamba Tuhan pendeta itu juga bisa memberikan pemahaman secara mendalam dan bertingkat-tingkat tahun ke tahun tuh semakin orang memahami, oh itu penting ya, makin penting ya, makin penting gitu. Jadi rasa keingintahuannya makin besar gitu. Tapi kalau itu melulu misalnya bahwa Yesus Kristus datang, bahwa kita akan disuruh bersaksi, itu lagi, tahun depannya begitu lagi. Jadi ya kita pikir ya itu sesuatu yang sama aja gitu. Dan kemudian kita kehilangan jadi nggak meningkat iman kita, pemahaman kita gitu. Pak Bigman, kita cuma punya waktu 2 menit tersisa. Ini yang justru jadi problem kita. Penggalian yang dangkal mengakibatkan pemahaman kan juga jadi dangkal. Otomatis kan penghayatan juga jadi dangkal. Maka bicara kenaikan misalnya, sama seperti dia naik, dia turun begitu dia naik. Itu saja kalau mau diurai udah kayak apa. Yang kedua, aku naik kembali ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu. Udah seperti apa? Aku naik akan turun kembali. Seperti apa? Padahal disitulah fundamental daripada iman kita. Lah, kalau dia nggak naik, kita naik ke surga nggak ya? Oke, Yesus mati bangkit, tapi dia nggak naik ke surga, kita naik nggak? Lah, padahal tiap hari kita memakamkan orang mati misalnya. Tapi kan nggak ada khotbah kan, cuma sampai kebangkitan kan. Tidak pernah sampai membahas misalnya kenaikan dia ke surga itu meneguhkan. Kalau kita mati ini kita juga akan naik ke surga. Memang nggak pernah. Kita berhenti di kebangkitan. Artinya kesalahan bukan pada Alkitab yang kurang, tetapi memang Alkitab cukup, kita yang kurang menggalinya. Nah, misalnya kan kalau kita bilang kekuatan pengharapan dalam kenaikan, itu membuat kita kan menjadi sangat teguh sekali. Hidup ini kan cuma satu titiknya, mati bangkit. Untuk apa? Naik. Kan gitu kan? Sehingga mestinya ini menjadi keyakinan yang solid bagi orang percaya bahwa dia bukan berbisnis hanya di dunia ini. Nah, makanya kita juga kan kalau di gereja membuat trilogi kenaikan kan gitu ya. Memikirkan dari berbagai aspek. Coba kita lihat dan coba kita gali. Sehingga memang penghayatan itu harus ditumbuh kembangkan. Suka atau tidak, gereja harus mempunyai memang hal-hal yang ekstra. Betul kata Bu Sorta tadi atau Bu Mano tadi bahwa kalau bolak-balik dari tahun ke tahun Natal, temanya itu lagi, akhirnya kita tahu Natal ya itu. Nggak lebih nggak kurang, ya kenaikan ya itu gitu. Apalagi kenaikan bisa pusing orang cari ayatnya. Pemirsa budiman, waktu haruskan kita sudahi kebersamaan kita. Ada begitu banyak pertanyaan tersisa, dan itu sebabnya pemirsa budiman tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani berikutnya yang memang kami rancang, kami kemas, dan kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah dan senantiasa akan berkati kita semua. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Yesus sudah naik ke surga, itu fakta. Yesus sudah naik ke surga, itu harapan kita. Yesus sudah naik ke surga, bagaimana mungkin saudara tidak merindukannya? Maka celakalah kita kalau kita tidak mengerti pemaknaan itu. Semoga kita punya waktu untuk membenahi diri, bukan? Dalam hidup keimanan kita, dan ini akan men-challenge gereja juga untuk memperhatikan isu-isu seputar kenaikan Yesus ke surga. Kita berdoa saudara, saya minta Pak Mana untuk pimpin dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Lewat diskusi kali ini Tuhan, kami boleh belajar betapa pentingnya Engkau boleh turun ke dunia, lahir, mati, bangkit, dan naik ke surga. Sebab dengan kenaikan-Mu di surga Tuhan, kami punya pengharapan orang-orang percaya akan naik ke surga. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Sehingga kami peroleh satu makna yang penting, betapa kenaikan-Mu membawa pengharapan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
yang telah naik itu dan akan kembali menjemput kami orang-orang percaya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama saya katakan, Amin. Amin.